Ten berangkat, hujan kados wau ngoten niku. Ya niku nggih boleh dikatakan ujian, dikatakan halangan, dikatakan tantangan juga. Wallahu a'lam. Tergantung kita bagaimana memahami hal tersebut. Akan tetapi ada beberapa di antara kita yang masya Allah luar biasa semangatnya, bahkan mengatakan gak enek modal tetap berangkat, gak enek kancane tetap berangkat. Masya Allah, semoga Allah penuhi segala kebutuhan kita di alam dunia ini. Urusan ekonomi yang morat marit, semoga bibarkatil majelis semacam ini Allah akan perbaiki. Allah akan perbaiki. Allah akan perbaiki menjadi lebih baik insya Allah. Allahumma amin. Udan budal, terang budal, onok koncone budal, gak onok koncone budal. Tenan gak ini? Ojo gurme di status tok. Harus ada pembuktian. Semoga hal itu apa? Yang dituliskan tadi diterapkan kepada dirinya menjadi salah satu bukti. Bukti apa? Rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kalau tidak ada pengorbanan bukan cinta. Tidak ada pengorbanan bukan cinta. Kalau saya ini kayak gak ada pengorbanan, mau berangkat dijemput kok, gak mungkin kudanan ya. Tapi kalau jenengan pengorbanannya daripada saya lebih berat jenengan, mungkin makomnya lebih tinggi jenengan insya Allah. Allahumma amin. Makomnya jenengan insya Allah lebih tinggi daripada saya yang berdiri ngomong di sini. Iku ngomong toh ya. Tapi masya Allah, hadirin hadirat rahimakumullah. Saya menggarisbawahi daripada yang beliau sampaikan, Kiai Haji Muharramain Al-Ihsan tadi mengatakan bahwa apa yang akan kita andalkan, ibadah apa yang akan kita andalkan, tidak ada. Sholat kita ngalor ngidul ngetan ngulon, berusaha untuk khusyuk, tapi setan laknatullah berusaha lebih kuat daripada kita untuk menghancurkan sholat kita. Sedekah kita mau kita andalkan, setan lebih kuat, berusaha lebih kuat untuk merusak daripada nilai sedekah kita melalui niat kita. Dirusak. Semakin kita berjuang keras, semakin tinggi juga perjuangan setan untuk merusak daripada amal ibadah anak putu daripada Nabi Adam alaihissalam, termasuk kita semuanya. Oleh sebab itu beliau mengatakan, memberikan bocoran kepada kita, yaitu kita mengharap daripada syafaat baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pertolongannya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ibadah kita banyak kekurangan, banyak cacat di sana sininya, akan tetapi nanti ketika kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya cacat daripada ibadah ini akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan tadi kita harus itba, nyontoh, meniru. Kalau kita niru persis plek, beliau mengatakan tidak mungkin, karena baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini maksum, dijaga oleh para malaikat, tidak mungkin melakukan kesalahan. Baginda tidak mungkin melakukan suatu kesalahan. Kita berusaha sekuat tenaga. Makanya Abi Abdullah bin Ali Al-Haddad di akhir, setelah kita membaca surat Yasin, itu ada doa yang diajarkan oleh Abi Abdullah bin Ali Al-Haddad untuk kita dapat minta kepada Allah agar diberikan rezeki untuk dapat itba kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doanya, mohon maaf tak kerpekkan ini. Ya, alhamdulillah tadi tak sengaja kok bawa buku yang diberikan oleh guru saya kepada saya. Di akhir doa daripada surat Yasin ini, Abi Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan untuk membaca doa, yaitu warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan fi afiyati wassalamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita rizki berupa dapat mencontoh, mengikuti baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau kita bisa melaksanakan itba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, itu rizki. Bahkan Habib Umar mengatakan itu rizki terbesar. Untuk itba kepada beliau zahir wa batin, bukan hanya zahir saja. Contoh secara zahir, kita makan pakai tangan kanan, itu juga zahir. Kita mengucapkan salam ketika masuk rumah, ketika masuk masjid, itu merupakan zahir. Batin beda lagi. Kemungkinan batin ini berkenaan dengan etika atau adab. Adab kepada beliau siapa? Beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rasa takzim, ada rasa pengagungan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bisa dipelajari, akan tetapi hal ini bisa diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang punya ilmu tinggi akan tetapi tidak punya adab. Banyak orang yang hafal kitab-kitab akan tetapi tidak punya adab. Jangan sampai orang yang beradab ini kedudukannya lebih mulia. Tadi ada status yang mengatakan, lupa saya tapi intinya berkenaan dengan adab. Berkenaan dengan adab. Ilmu setinggi apapun kalau tidak punya adab, kalau menurut Habib Ja'far tidak laku itu, Bib. Adab ini Masya Allah, ada juga adab zahir dan juga adab batin. Secara zahir ketika ketemu seorang ulama, ketika ketemu seorang kiai, ketika ketemu orang yang kita segani, mungkin bisa dengan menundukkan badan. Akan tetapi ada batin ini beda lagi. Meskipun badannya nunduk ini, tapi kalau hatinya gerundel. Maksudnya gerundel mungkin ini saya contohkan saya saja ya, misal orang-orang ketemu saya nunduk gini. Cah kakek ngomongin liwat. Ini zahirnya bisa nunduk, akan tetapi batinnya ini nggak terima dangak ini. Ya, bahkan yang saya mohon maaf, iblis laknatullah, itu dia dikeluarkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala dan diadab oleh Allah sepanjang hidupnya abadan-abadan. Itu karena dia merasa lebih baik. Dari siapa? Yang pertama daripada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, dia melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, untuk hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Batinnya dia tidak bisa nunduk, dangak terus. Kenapa? Karena dia merasa lebih baik. Nah, kalau ilmu tidak dibarengi dengan adab, ini hasilnya nanti merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa lebih dan lain. Termasuk yang ngomong ini, pegang mic, berdiri di depan banyak orang, ngomong ke sana kemari, merasa dirinya lebih baik. Dan mohon maaf, tidak ada bedanya seperti ini dengan iblis. Cuman bedanya saya terlihat, iblis tidak terlihat. Semoga Allah selalu memperbaiki akhlak kita. Semoga Allah selalu memperbaiki adab kita. Semoga Allah selalu membersihkan hati kita. Dan semoga Allah menjauhkan kita semuanya dari hati kita, kotoran-kotoran hati, insyaallah. Allahumma amin. Kembali kepada syafaatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Apabila kalian mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah ketika kita itba kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti doa yang dipanjatkan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, semoga Allah membahagiakan mereka semuanya zahir wa batin insyaallah. Kita bisa itba atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Itba kepada baginda Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam yaitu zahir dan batin.
Ketika kita mendapatkan itu, maka kita akan mendapatkan suatu pemberian yang menurut Habib Umar tidak ada bandingnya pemberian dunia dengan ini. Apa? Yuhibbukumullahu. Cintanya Allah kita dapat ketika kita mendapatkan cintanya Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini yang dimaksud oleh beliau Kiai Muharramen Ihsan yang mengatakan amal ibadah kita tidak ada nilainya. Syafaatnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harapkan. Ketika kita mengharapkan syafaatnya, kita harus itba dulu, harus nyontoh dulu kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya secara lahir dan juga secara batin. Oleh sebab itu, nasihat daripada guru saya yang diberikan kepada saya, ketika antum selesai membaca surat Yasin, jangan lupa antum baca doanya. Dan kitab ini yang diberikan oleh guru saya kepada saya, doanya ada doa yang disusun oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang meminta kepada Allah agar kita diberikan kekuatan, diberikan rezeki untuk itba secara lahir dan batin, secara nanti dengan dalam keadaan selamat dan afiat untuk dapat itba kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nek jenengan mboten gadah angsal nyuwun teng kula. Nek mboten gadah lho. Nek purun nyuwun jenengan nyuwun. Nek mboten purun nggih mboten kula paringi. Hadirin hadirat rahimakumullah, tidak layak saya berpanjang lebar untuk berbicara karena di sini ada banyak para sesepuh, ulama, ahli ilmu, orang-orang tua yang mana sekiranya hal ini menjadikan kurang adabnya saya kepada beliau, saya pribadi mohon dimaafkan lahir dan batin. Kepada jenengan semua yang hadir di sini, ada ucapan, ada gerak tubuh saya yang kurang pas, menyinggung di hati para jamaah semuanya, saya pribadi mohon dimaafkan lahir dan batin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng penjaibul habibana dipun aturaken dening panuwun lan mugi-mugi estu saged betul barokah dumateng kula panjenengan sami, betul kemanfaatan ugi tansah betul nilai-nilai kesayangan kagem kehidupan kula panjenengan sami. Allahumma amin. Hadirin wal hadir rahimakumullah, wangge tujuh saja pergi punika doa kasuwun dumateng panjenenganipun Romo Ki Haji Muharramen Ihsan dipun aturaken. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sallallahu radhiyallahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ini amma wa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa kama rabbana. Allahumma nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirati ya rabbana. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka salamatan dinina wa afiyatan jasadina wa ziyadatan fil 'ainina baratan rizqina wa tawbatan qabla mautina wa rahmatan dan maghfiratan min maut wa najatna min hisab. Allahumma nas'aluka ya Allah min ni'mati tamamaha wa min ismati tamamaha min rahmati sumulaha wa min 'aishi arwadahu wa min al-umri as'adahu wa min ihsani atammahu wa min al-in'ami ammahu wa min al-fadli adabahu min al-lutfi aqrabahu. Allahumma tawil umrana fi ta'atika wa rasulika wa ulama'ik. Allahumma nas'aluka as-sihhata wa afiyah wa husnal khuluq. Allahumma hdina ya Allah siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nas'aluka istiqamah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika, tsabbit ala ta'atika, tsabbit qulubana 'ala dzikrika, tsabbit ala syukri ni'matik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada. Qurrata a'yun.
Ya Allah sahil umrana umrat dunia wal akhirah wa hasil maqasid dan maqasid dunia wal akhirah fi rizqati rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri arsy sayyidina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah safir maulid ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mekaten kala wau dadi bicara setunggal bekas sampun kalambahan. Jaringan terakhir nggih punika panutup ananging saderipun dipun tutup wonten beberapa pengumuman ingkang sepindah nggih punika kasuwun kanthi sanget dumateng para jamaah menawi wonten sekeliling jenengan